Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din masyarikil ardi magharibi bi barri wa bahriha wa ila arwahi abaina wa ummatina jaddadina jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum. Susunillah rahim mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhala fahmi. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang jatuh pada halaman 30 ya, tanbihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi wa bi'ulumihi bid daraini amin. Tanbihun, peringatan. Satu peringatan. Qad jatama'atil a'immatu, sungguh telah sepakat para imam mazhab, macam-macam imam mazhab, dari imam mazhab yang 4 juga imam mazhab yang lain, ala tahrimin nadabi, atas haramnya meratap-ratap di atas mayit, meratap-ratap di atas kubur. Wa huwa ta'didu mahasinil mayyiti, ialah menghitung-hitung segala kebaikan si mayit. Jadi sekalian meratap-ratap di atas kubur atau di atas mayit yang telah wafat, telah meninggal, itu tidak boleh dengan macam-macam sebutannya, dengan macam-macam segala penyesalannya, macam-macam segala keluhannya dia ucapkan di atas mayit, di atas kubur. Itu enggak boleh. Kawajamala, seperti kalimat orang Arab menyebutnya wajamala, ya, aduh menderitanya aku ditinggalkan orang yang baik-baik, ya, jadi merasa menderita ditinggal oleh orang baik. Benar sih, yang mayit itu adalah orang-orang baik, disebutkan kebaikannya, tapi dengan meratap. Dengan meratap, siapa yang nanggung kalau ada kamu dulu masih hidup, lu masih hidup, anak lu, saudara lu, yang nanggung lu. Sekarang lu mati,
Ya, lu tinggalin tuh semuanya kewajiban. Nah itu nggak boleh, jangan. Wanau begitu juga. Nau, apa itu nau? Wahwa raf'us sauti, mengangkat suara, teriak-teriak suara, bin nadabi, dengan ratapannya. Jadi meratap-ratap itu dengan mengangkat suara, teriak-teriak. Wa misluhu, dan semacam itu pula ifratu rab'ihi bil bukai, melampaui batas mengangkat suaranya itu dengan nangis, meraung-raung di atas mayit. Begitu ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh orang tuanya, ditinggal mati oleh siapapun yang ada di sisinya, dengan nangis suara keras, meraung-raung, itu adalah dilarang keras. Wa in lam yaktarin binadabin, meskipun ratapannya itu tidak dibarengi dengan ratapan-ratapan, cuma nangis saja. Wala nauhin, dan tidak ada juga nau, keluhan-keluhan. Wadorbin nahwil khaddi, dan memukul-mukul pipi, muka, ya, dipukul-pukul, dia tampar-tampar mukanya. Wasodri, dadanya. Nah ini yang dilarang di dalam Islam. Seperti apa yang dilakukan oleh sekelompok manusia ketika datang tahun baru Islam. Dia pukul-pukul dadanya sampai pada darah keluar dari tubuhnya. Dia tampar-tampar, ya, mukanya sampai pada biru. Nah itu adalah dilarang dalam Islam, meratapi orang-orang yang telah meninggal dunia. Apalagi udah lama meninggalnya lagi, gak ada artinya. Bahkan itu menyiksa kepada si mayit itu sendiri, menyiksa dia. Ya, sebab dengan ratapan itu menjadi siksaan datang kepada si mayit. Diazab tuh mayit. Lantaran apa? Dia dituding-tuding pada masa hidupnya. Padahal itu orang menjadi menderita lantaran matinya dia, wafatnya dia. Tidak. Wasakko, mana? Wasadri, dan dada, ya. Wasakinahul jaybi, dan merobek-robek semacam kerah baju, kancing baju pada putus, ya, bajunya dia robek-robek. Wa nasri sya'ri, begitu juga ada menguraikan rambutnya dia usak-usak gitu. Wa halqihi, dan dia potongnya, dia cukurnya kepalanya dengan rasa duka yang mendalam, dia botakin kepalanya, ya. Wa natfihi, begitu juga dia cabut, dia bubutin tuh rambutnya, ya. Wa taswidil wajhi, ada juga yang maka dia cemong-cemongin mukanya, ya, dia cemong-cemongin mukanya, dia item-itemin mukanya. Wa ilqa'ur ramadi ala ra'si, dia taburkan itu debu di atas kepalanya. Wa du'a'i bilaili, dan berdoa dengan kecelakaan. Wa suburi, dan kebinasaan, ayil halaki. Wa kullu syai'in fihi taghyirul lizayyi, dan tiap-tiap sesuatu yang di dalamnya merubah bagi perhiasan juga nggak boleh. Pakaian dirubah-rubah yang nggak biasanya. Kalau ada yang meninggal biasanya pakai pakaian apa, Bu? Padahal nggak biasa, tapi dipakai tuh. Lantas apa? Ada yang meninggal, menunjukkan tanda derita, duka cita yang mendalam.
tukar pakaian. Biasanya pakai merah, pakai hijau, dia ganti warna hitam. Ya, nggak boleh. Khusus nggak boleh, dikhususkan dengan sebab itu. Dan itu adat bukan muslim, bukan adat muslim. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan, biasa aja kita, ya biasa aja. Jadi nggak boleh roba begitu, terutama ibu-ibu serba hitam, hitam, baju hitam, kerudung hitam, kacamata juga hitam, pokoknya. Ya ternyata mau mejeng dia. Jadi janda muda, ya, nah, supaya apa matanya ngelirik siapa aja nggak kelihatan. Ada tujuan lain ternyata, ya. Udah dilirik-lirik sama yang sebelah lagi, ya. Matanya, ya, cakep juga nih orangnya. Itu kadang-kadang cuma mejeng aja di situ, bukan yang berita sebetulnya kalau kita lihat. Pakai payung juga hitam, payungnya hitam. Itu bukan budaya Islam. Budaya Islam enggak ada, biasa aja. Biasa pakai baju kembang, ya baju kembang nggak apa-apa. Ya, jadi tidak merubah pakaian-pakaian. Kalau bima la ya'tadu lubsuhu aslan, seperti memakai pakaian yang tidak pernah biasa dipakainya sama sekali. Ya, sama sekali nggak biasa dia pakai itu. Tiba-tiba ada yang meninggal, dipakai dah itu. Au ala tilka sifati, atau atas sifat yang semacam itu, ya, dengan merubah-rubah pakaian dan sebagainya. Wa katarki syai'in min libasihi, dan seperti juga meninggalkan sesuatu dari pakaiannya. Yang biasanya dia pakai, dia nggak pakai dong pakaian itu, sebab dianggap itu pakaian membawa sial. Nggak pakai, itu nggak boleh juga, ya. Wal khuruji bidunihi ala khilafi adatihi, dan dia keluar rumah bidunihi dengan tanpa pakaian, busana, telanjang, nauzubillah min dzalik, dia buka pakaiannya, ya, ala khilafi adatihi, bahkan dia pakai tapi bukan pakaian adat biasa. Dia lepas pakaian yang biasa, yang nggak biasa dia pakai, menunjukkan rasa dukanya yang mendalam katanya. Nah, itu nggak boleh, jelas nih ya. Amal buka usalimu, adapun menangis yang boleh, yang selamat, mingkul lidzalika, dari semuanya itu, bahwa jaizun, maka itu boleh nangis, ya, nangis yang wajar-wajar saja, sekedar sedih, ya, terseduh-seduh dia qoblal mauti, dari sebelum matinya, wa ba'dahu, sampai sesudah matinya nangis, boleh nggak apa-apa, tapi sekedar nangis yang biasa. Namanya orang ditinggal kekasih, sedih. Kapan dia bisa jumpa lagi? Biasanya tidur sama-sama berdua, kemana-mana berdua, tiba-tiba ditinggalnya untuk selama-lamanya, sehingga harapan di satu saat mungkin bisa jumpa lagi. Kita redo aja dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita juga akan pulang, cuman dia udah giliran duluan, kita belum tahu nih kapan. Kadang-kadang harapan kita karena masih muda, nanti kali kita masih lama, ya masih lama. Padahal umur nggak begitu. Orang sakit kadang-kadang cuman sebentar sakitnya, malam
masuk angin dikerokin, pagi udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal semalam baru pulang kondangan sama kita, ketawa-tawa, banyolan segala macem. Ya, begitu pulang rasa masuk angin, dikerokin segala macam sampai badan merah. Besok pagi datang berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia belum siap itu mau mati. Ya, buktinya tadi malam masih ketawa-ketawa kita, canda-bercanda. Ya. Dan kadang-kadang begitu memang. Kalau mau orang mau meninggal ada semacam kayak tingkah lakunya yang nggak biasa. Kalau kata orang tua kita bekasin gitu. Lantas ngapa gitu dia? Ngomongnya begitu, kerjaannya begitu. Bininya biasanya nggak pernah dia cium-cium bininya. Ini ngapa bininya dicium-cium? Kiri kanan segala macam. Tahu-tahunya membekasin deh. Masya Allah. Makanya kalau dicium sama laki-laki bu, ya pikirin ya jangan-jangan. Tapi jangan malah dilarang, jangan. Lo mau mati bang, jangan ya. Begitu juga nih bapak-bapak kalau lantas diciumin sama istrinya, lo ngapa lantas begini, mau mati kali ya. Biasa begitu, berbuat yang aneh-aneh kadang-kadang. Tapi yang positif. Artinya apa? Yang kelihatannya buat kita jadi rindu nanti satu saat. Jadi ingat terus tuh benar. Begitu dia meninggal, masya Allah, dia malah lagi bekasin itu rupanya. Makanya lagi minta redo-redonya dia, meluk-meluk juga, nyium-nyium kita. Lagi minta redonya, kita minta dimaafin. Cuman dia nggak bisa mengucapin itu. Bukan bisa, nggak sampai ke situ. Bukan dia tahu dia mau mati, bukan. Itu ada naluri aja yang datang kemudian, yang Allah berikan semacam itu tingkah lakunya berbuat baik. Yang begitu mudah-mudahan husnul khatimah. Begitu. Dan lantas ngaji rajin, baca Quran rajin. Yang dulunya biasanya males, ya banyak orang ya, dulunya males dia ke masjid, lantas pada akhir hayatnya lantas ke masjid datang. Ya, dulunya suka marah-marah, berhenti marah-marahnya. Ya, yang dulunya suka sombong kalau bicara, tetapi sekarang lemah lembut bicara. Ya, menunjukkan husnul khotimah. Makanya kita harus membidik terus perbuatan kita. Apabila kita akan berbuat sesuatu seolah-olah ini barangkali yang terakhir. Begitu. Seperti kita mau ngaji ke sini nih. Wah, ngaji kenapa? Jangan-jangan kita nih pengajian yang terakhir buat kita. Begitu. Jangan sampai di akhir hayat kita justru kita lagi malas. Iya, masya Allah, ngenes kita. Kalau begitu dipanggil Allah, ya lagi malas, lagi nggak mau ngaji. Padahal cuma sedikit halangannya. Tapi kalau andai kata memang terasa pusing sedikit-sedikit dan itu, kalau masih bisa berangkat aja. Lantaran apa? Jangan-jangan pusing ini yang menyebabkan kita nanti mati. Begitu. Biarin dah mati dah. Kalau lagi ibadah husnul khotimah. Kayak gitu, Bu ya, kalau lagi pusing-pusing berangkat ke masjid aja ngaji ya. Biar rajin sholat berjemaah, bapak-bapak jangan ditinggalkan. Wiridan begitu juga, setiap pada sholat jangan ditinggal tuh istighfar yang banyak. Paling enggak 3 kali kita tuh istighfarnya setiap pada sholat. Padahal Nabi lebih daripada itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Nabi menuntun kita bahwasanya hidup kita ini tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Banyak
banget dosa kita. Dari bangun tidur sampai mau tidur, kita nggak bisa ngerawatin mata kita kepada pandangan yang baik terus. Kadang-kadang masih mau memandang kepada yang nggak baik. Tangan kita gitu juga, kadang-kadang masih mau berbuat yang nggak baik. Kuping kita gitu juga, kadang-kadang masih mau dengerin yang nggak baik. Ya, begitu juga lidah kita, kadang-kadang mau nyeplos saja tuh, jelekin orang, ngomelin orang, ya, mau fitnah dan sebagainya. Nah, padahal itu suatu kalimat yang membuat dosa kita. Kadang-kadang gak sadar kita. Nah, itulah yang harus kita istighfar terus. Mana lagi yang paling banyak dosa kita ketika sholat gak khusyuk. Nah, ini dosa juga, dosa. Lagi sholat ingetnya yang mana-mana, dia mana-mana yang diingetin, nama dia apa-apa yang diingetin. Padahal lagi sholat. Apalagi ibu-ibu lagi sholat nih, tiba-tiba datang suara geluduk, duduk, mau hujan ini, wah jemuran ini, pindah dah pikirannya dah, terburu-buru bacaan sholatnya juga, sujudnya juga buru-buru, tasahudnya nggak lengkap dibaca, udah assalamualaikum warahmatullahi, apa yang terbayang? Ya pakaian cucian, takut kehujanan, berangkat berubah tuh pikiran kita. Apalagi bapak-bapak mau pergi sholat ke sini, habis diomelin tuh sama bininya, itu pikiran udah mana tahu udah pada sholat. Ya, makanya ilangin tuh pikirannya begitu. Ya, baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Nah, di mana gangguan itu semuanya baca ketika sholat. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, semua kecil. Diomelin orang kecil, istri nyap-nyap, ngomel-ngomel kecil, minta ini minta itu kecil. Yang besar ada Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita di dalam hidup, yang mengatur hidup kita, yang menentukan kita, termasuk kita sampai sekarang nih masih hidup, urusan Allah. Kita sekarang masih duduk di masjid di sini, urusan Allah. Kita sekarang masih ikut pengajian, urusan Allah. Semuanya urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita yang sampai sekarang masih belum juga mau datang ke sini, urusan Allah. Jangan kita jelek-jelekin, jangan kita pikirin, doain aja supaya kembali kepada jalan yang benar. Ya, nggak usah kita katain itu tetangga padahal dekat banget sama masjid, nggak mau nongol-nongol itu ke masjid, pantasnya yang pantasnya, nggak usah. Biar ini urusan Allah, dia ditahan oleh Allah tuh, nggak mau ke masjid, ya ditahan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan jalan hidup kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Alhamdulillah. Dan kita merasa penting dengan ilmu, merasa butuh dengan ilmu, merasa butuh dengan nasihat, merasa butuh dengan peringatan-peringatan diri kita, supaya kita sadar bahwa hidup ini cuma sementara. Ibadah kita tanpa ilmu sia-sia semuanya. Na'udzubillah min jali. Ya. Lakinil aula, tetapi yang lebih utama mah tarkuhu ba'dahu. Yang paling utama kalau mayitnya udah meninggal, berhenti udah nangisnya. Kalau udah meninggal, berhenti nangisnya. Jangan lagi nangis terus, ya. Kadang-kadang kalau masih sebelumnya tuh kita ya Allah,
kan nyebut aja, yang satu nyebut, yang satu nyebut nyuruh la ilaha illallah. Tuntun, mudah-mudahan bisa ngikutin kita walaupun pelan-pelan. Kalau dia udah ngikutin kalimat la ilaha illallah, dia mudah, jangan disuruh lagi ya. Alhamdulillah udah bisa ngomong la ilaha illallah. Udah, jangan ada yang lagi ayo bang nyebut lagi. Jangan, sedang capeknya, beratnya di situ mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan untuk mengucapkan itu sampai keluar keringat dia kadang-kadang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak gampang. Kalau dia udah sifat, udah bisa begitu, udah stop ya. Jangan kita ajarin lagi. Jadi capek dia ya. Jadi capek, kesian begitu. Dan begitu kita suruh lagi dia udah tadi udah nyebut begitu umpamanya. Nah aku disuruh lagi sebab kalimatnya udah kalimatnya udah nyebut, ya bukan la ilaha illallah. Nah ini gara-gara dia nyaut begitu kudu nyebut lagi dia la ilaha illallah supaya menjadi kalimat yang terakhir ya, yang terakhir. Kayaknya senantiasa Pak, kita biasakan la ilaha illallah supaya mudah nanti ngucapinnya kalimat la ilaha illallah. Dulu saya udah bilangin, paling tidak kita sehari semalam la ilaha illallah 360 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari rumah jalan ke sini sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang nggak usah dihitung dah. Sebanyak-banyaknya kita setiap ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu menunjukkan hati kita ingat terus kepada Allah. Disebutkan, disambut oleh lidah kita. Ucapan la ilaha illallah masuk ke hati kita. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Siapa Tuhan? Tempat kita meminta, tempat kita menyembah, tempat kita minta pertolongan. Dialah yang memberikan hidup kita, dialah yang menyehatkan badan kita, dialah yang memberi rezeki kepada kita. Ingat tuh semuanya ketika nyebut kalimat la ilaha illallah. Hanya Allah yang bikin sehat, hanya Allah yang menghidupkan kita, hanya Allah. Setiap Allah menciptakan makhluknya, itu segala urusan kebutuhan makhluknya udah disediakan. Ya, kita lihat banyak orang tentang rezeki makan dan sebagainya. Punya anak banyak, punya anak dikit, nggak punya anak sama Pak makannya. Ya, sama. Sebab apa? Itu anak yang banyak, makannya sama dengan punya anak yang sedikit. Kenapa? Sebab yang sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Ditentukan di situ. Derajat kita ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Calon surga sudah ditentukan. Ya, terhindar daripada azab neraka di situ ditentukan. Makanya orang banyak ngejar malam Lailatul Qadar, bukan sekedar ngejar pahala ibadah 1000 bulan, bukan. Ditentukannya juga di situ, ditakdirkannya kita punya nasib pada malam Lailatul Qadar. Makanya kita pada membidik, kita pada mencari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan penuh ibadah. Ibadah kita pada malam itu sama juga kita ibadah 1000 bulan. Masya Allah. Ya, berapa tahun itu 1000 bulan? Coba, kurang lebih 83 tahun umur rata-rata umat Muhammad paling tua. 83. Mana yang udah 80 nih? Sedikit lagi nih kira-kira. Ya.
Jarang ada yang 80 ini dah. Kayaknya belum ada ya. Banyak kan 18 ini. Iya. Masih panjang umurnya insyaallah. Tapi buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma marra min annal mayyita yu'azzabu bi bukai ahli. Dan apa yang telah lalu, bahwasanya mayit itu akan diazab, disiksa di kuburnya dengan sebab bibukai ahlihi, dengan nangisnya dia punya keluarga, anaknya, bininya nangis meraung-raung, diazab tuh, diazab mayit. Bukannya lagi enak dia di sana. Apalagi masalah harta yang dia tinggalkan, jangan direbut-rebut. Dia lagi dihitung, hisab-hisab, sedang dihisab. Harta lu dari mana? Dari mana belinya? Duitnya dari mana? Buat apa? Kamu manfaatkan buat apa? Lagi dihisab di sana. Ternyata anaknya pada berebut di rumah. Waduh, ini sama juga nyiksa orang tua. Masya Allah. Apalagi ada satu ini Pak, ya, satu tempat itu keras bener tuh. Dia punya keyakinan, dia nggak setuju bangunan masjid di situ. Ya, masjid dirubah dari musola menjadi masjid. Maaf, dia ada setempat. Ya, dia nggak setuju. Dia sholatnya ke tempat lain akhirnya, sebab dia nggak setuju sampai matinya Pak. Ya, kan dia nggak sholatnya ke situ nih, ya, dia sholat tempat lain sampai matinya. Yang orang-orang di satu tempat yang dia nggak setuju, nggak ada yang datang ke situ. Boro-boro tahlil, nyolati juga kagak ada yang datang. Yang datang cuman ya dibawa ke sholat. Itu masalah. Jangan dibawa-bawa mati orang gitu. Ya, sambung silaturahim kita. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi, itu termasuk memutuskan hubungan silaturahmi. Enggak boleh ibadah kayak begitu. Tujuannya apa sih? Ibadah aja. Jangan sampai hubungan silaturahim kita ya. Mau sholat ya sholat, enggak apa-apa, asal jangan silaturahim kita putus. Apalagi orang sekampung. Nah, begitu juga tahlilan, yang datang turu-turu orang sebelah sono, yang sini kagak. Bapak dia nggak setuju. Sama keras ya itu mah, ya. Nah, kita jangan husnuzon semuanya kepada Allah, dan orang perlu doa kita. Ya, jangan ada semacam itu. Ikhtalafal a'immatu, dan berbeda pendapat para imam bima yuhmalu alaihi, di dalam hal apa yang ditanggung olehnya. Ya, wasohi, bahwasanya yang sahih indana menurut mazhab kita Imam Syafi'i, annahu mahmulun, bahwasanya itu dipikul alama idza auso bidzalika, atas perkara yang apabila memang dia wasiat untuk itu. Bihila bima ijazakata falam ya'mur bihi walam yanha. Nah, kalau memang dia umpamanya wasiat, lu kalau gua udah mati lu jangan pada nangis macam-macam, begitu wasiatnya. Tiba-tiba keluarga pada nangis. Nah, ini yang jadi tersiksa orang tua. Lebih-lebih jangan meraung-raung. Apalagi memang dia membiarkan aja juga tersiksa, apalagi dia udah wasiat. Masya Allah, lebih parah lagi itu, ya. Wakilah, dan dikatakan annahu ijazakata, bahwasanya apabila tuh si mayit emang itu diem, nggak bilang apa-apa, walam yanhahum, dan dia nggak melarangnya,
an-nahwi dari semacam itu yu'azabu bidzalika, masih diajab juga. Dia nggak wasiat nggak apa, emang itu anak aja pada keluarga yang pada kurang tapi paham. Orang mati, orang tuanya dia tangisin berlebih-lebihan sampai meraung-raung dan sebagainya. Nah itu padahal dia nggak bicara apa-apa, masih disiksa. Yu'azabu bidzalika aidon, disiksa juga orang itu. Li'anna sukutahu ridon minhu bihi, karena bahwasanya diamnya dia dulu tuh seolah-olah ridho dengan perbuatan anaknya yang kayak gitu. Padahal itu nggak boleh. Ya, ma'uziba bihi, maka dia disiksa dengan sebab itu. Kama law amara, sebagaimana jika dia merintahkan, ya memerintahkan semacam itu. Lu kalau gua nangis, kalau gua mati nanti lu pada nangis ya. Nah itu tambah parah itu mah. Ya, lu pada kan ada itu yang nangis pakai dibayar. Ya, nah ini nggak boleh itu. Ya, man aradar khuruja min warqati hadal qaul, dan barang siapa yang pengen keluar daripada celakanya ucapan ini, yang bagi idza nazala bihi maradun ayyanhahum an bida'il janais, maka seyogyanya kita nih ya, kalau udah datang penyakit sama kita udah rasa sakit, kita ingat dah jangan-jangan mau mati kita nih. Nah gitu, pusing-pusing, minta dikerokin segala macam, banyakin istighfar dan wasiat kepada anak-anak. Kalau bapak meninggal, lu jangan pada meraung-raung, lu pada jangan, itu bagus, itu bagus. Ya, semuanya anaknya jangan berlebih-lebihan. Abah tersiksa, bapak tersiksa, mayit tersiksa dengan ratapan kita. Ya, an bida'il janais wa ghairiha, dan lain-lainnya, minal muharramat as-sani'ah, daripada hal-hal yang diharamkan yang sangat keji perbuatan itu. Wal qabaihil fazi'ah, begitu juga perbuatan-perbuatan yang sangat buruk. Waffaqanallahu limardatihi, semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya, berikan taufik dan hidayah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah meridhoi segala amal kita dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengikuti semua amal yang diridhoi Allah lantaran ada taufik. Kalau nggak ada taufik nggak bisa kita. Oleh karena itu kita senantiasa minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa ngikutin apa yang diperintah oleh Allah. Ya, walaupun pengen banget, kalau nggak ada taufik salah mulu kerjaan kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa orang tua kita yang sudah pada berpulang ke rahmatullah, keluarga kita dan sebagainya. Semoga diberikan di alam kubur yang lapang, luas, terang, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Begitu juga kita yang hidup bisa mencapai hidup kita akhiri dengan husnul khotimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.
أحضار كل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ترشي صبي والحمد لله في البار والثناء والحمد لله في البدء والتناهي. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.